Selamat datang di program New Normal Lex Regis edisi kelima. Edisi kelima kita akan bicarakan tentang modal perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas itu terdiri dari tiga. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di store. Seperti yang telah disinggung di edisi sebelumnya, modal PT itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang, barangnya itu bisa benda tetap, bisa benda tidak tetap. Benda tetap itu berarti tanah, bangunan. Nah, kalau setoran modalnya bentuknya tanah atau bangunan, maka mesti ada penilaian dari appraisal, dan mesti ada pengumuman di koran terkait setoran modal yang bentuknya benda tetap. Tapi juga modal bisa store dengan bentuknya hak tagih. Hak tagih artinya ada hutang dari para pemodal yang kemudian dikonversi menjadi saham. Maka mesti ada penilaian, dihitung berapa nilai hutang tersebut dibandingkan dengan saham. Modal di store itu jumlahnya minimum 25% dari modal dasar. Nah, terkait modal, Undang-Undang PT mengatur modal dasar minimum 50 juta rupiah. Namun, untuk bidang-bidang usaha tertentu itu mesti mengikuti ketentuan undang-undang sektoral. Jadi misalnya bank modalnya minimum 3 triliun. Terus industri-industri tertentu. Jadi kalau misalnya pabrik, tentu mesti dihitung berapa nilai pabrik, mesin, tanah, biaya modal kerja untuk 6 bulan. Itu menentukan modal perseroan terbatas berapa. Terkait dengan modal, nanti modal itu dibagi dalam saham. Saham dengan beberapa klasifikasi. Bisa saham biasa. Saham biasa maksudnya semua jenis saham hak dan kewajibannya sama. Jadi tidak ada klasifikasi. Tapi juga ada klasifikasi saham. Klasifikasi bisa dalam pengertian jenis hak suaranya, punya hak veto atau tidak, atau klasifikasi berdasarkan kewenangannya untuk membatalkan keputusan pemegang saham lain atau saham dengan hak veto. Penyetoran modal sebagaimana tadi disinggung dalam bentuk uang atau bentuk aset, bisa juga sifatnya skill yang dinilai. Jadi misalnya skill dinilai, hitung jam yang diberikan berapa oleh yang punya skill, nanti berapa jam yang akan disumbangkan untuk kegiatan PT. Jadi misalnya profesional lawyers atau accounting atau arsitek, mereka menyumbangkan berapa puluh jam sebagai modal dari PT. Dengan demikian, maka PT tidak perlu membayarkan jasa mereka dalam bentuk uang karena mereka mendapatkannya dalam bentuk saham. Itu bentuk-bentuk modal yang dapat digunakan dalam pendirian PT. Selain itu, kalau misalnya modal setorannya dalam bentuk uang asing, tentu itu harus dikonversi ke dalam rupiah. Nilai rupiahnya berdasarkan hari di mana nilai mata uang asing itu dikonversi. Tapi tentu juga bisa juga dalam bentuk emas. Kalau emas itu dilihat nilai harga pasarnya berapa. Selain itu, jadi misalnya hak yang tak berbentuk, hak sewa atas tanah, sewa atas gedung. Jadi itu sebagai modal juga. Jadi dihitung
Biasanya di wilayah itu hak sewa untuk properti biasanya per bulan atau per tahun berapa. Itu kemudian dijadikan modal. Jadi misalnya untuk 3 tahun hak sewa 100 juta. Berarti kali 3, 300 juta. 300 juta itu sebagai setoran modal, tapi bentuknya adalah hak sewa. Atau mungkin sewa mobil sewa sebulan berapa, itu sebagai setoran modal, dikalikan 12 bulan, itu sebagai setoran modal. Setelah 1 tahun baru kemudian perusahaan ketika punya pendapatan membayar sewa mobil seperti biasanya. Demikian pun kalau misalnya sewa properti, jadi selama periode tertentu 3 tahun atau 5 tahun, karena dia sebagai setoran modal, PT tidak perlu membayar lagi sewa tempat karena penyewaannya telah digunakan sebagai setoran modal perseroan terbatas. Jadi bentuk-bentuk setoran dalam sebagai modal perseroan terbatas begitu banyak pilihan. Semoga penjelasan ini memberikan inspirasi bagi kawan-kawan bagaimana mengkapitalisasi aset untuk dijadikan modal perseroan terbatas. Demikian edisi kali ini. Terima kasih.